Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Ibu Promotor, dan para penguji sidang. Perkenankan saya untuk mempresentasikan paparan seminar proposal yang insya Allah akan dijadikan bahan untuk disertasi dengan judul yaitu perilaku organisasi dalam pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka pada SMK Pusat Keunggulan di Kota Batam. Yang mana promotor saya yaitu Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD dan kopromotor Ibu Dr. Minah Elwidah MAG. Pada paparan kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai pendahuluan kerangka teori, yaitu mengenai perilaku organisasi, kebijakan implementasi kurikulum Merdeka, selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian dan jadwal daripada penelitian ini sendiri. Adapun yang melatar belakangi daripada penelitian ini adalah pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu. Sehingga pendidikan menengah kejuruan menempuh langkah-langkah kebijakan yang mengarah pada kemampuan untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan bebas melalui visi pendidikan menengah kejuruan, yaitu terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan yang berstandar internasional dan nasional. Sedangkan practical knowledge gap yang saya coba ambil yaitu jika diamati dewasa ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada keragaman persoalan yang sangat kompleks dan akut sebagai akibat dari transformasi sosial dan perubahan teknologi yang serba cepat dan tidak menentu. Demikian pentingnya peran pendidikan, maka kurikulum masa depan senantiasa menjadi topik hangat yang diperbincangkan di setiap negara. Demikian pula di Indonesia, isu seputar kurikulum menjadi sorotan. Dari latar belakang tersebut, maka gap yang diambil dari practical knowledge-nya yaitu kurikulum Merdeka yang saat ini sedang gencar diperkenalkan oleh pemerintah dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Salah satu penerapan kurikulum Merdeka yang cukup berpengaruh adalah pada jenjang SMK. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototype dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, adapun kendala terhadap pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka itu adalah di mana kurikulum ini membuat keluar dari zonasi nyaman. Sistem pembelajaran yang selama ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui kurikulum Merdeka ini banyak sekali perubahan-perubahan yang menyebabkan mungkin yang selama ini nyaman dengan metode mengajar sebelumnya akan terjadi yang namanya perubahan cara mengajar dan segala macam. Nah, dari zona nyaman itu tentu para guru-guru tidak memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana menyusun program kurikulum Merdeka ini. Ketiga yaitu adanya keterbatasan referensi dan tidak memiliki keterampilan mengajar yang sesuai dengan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Juga adanya minim fasilitas dan kualitas guru. Itulah practical knowledge gaps. Secara theoretical gap, SMK merupakan sebuah organisasi di mana organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Organisasi berkonsentrasi pada sasaran, teknologi, dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel-variabel kontingensi utama yang menentukan struktur yang tepat bagi organisasi. Dalam hubungannya dengan kebijakan implementasi kurikulum mereka,
budaya, seperti dengan teori yang mungkin ada dan sudah pernah dilakukan penelitian pada sebelumnya, budaya itu berfungsi sebagai suatu sistem yang membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan standar dan fokus yang tepat dalam menjalankan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Guru juga sebagai seorang pendidik sudah selayaknya peduli terhadap perkembangan dalam dunia pendidikan. Dibutuhkan suatu perubahan dalam penerapan konsep atau ide yang menuntut adanya pola kerja. Pola kerja itu dapat sesuai apabila kemampuan yang dimiliki ditunjang oleh pengetahuan dan motivasi. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat dengan sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan. Sedangkan menurut Child and Eleanor dari Rahman et al. 2018, komitmen organisasi atau kinerja karyawan secara langsung dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan transformasional oleh manajer atau pimpinannya. Nah, ini saya coba mengambil theoretical gap dari unsur budaya yang ada ini, dari variabel-variabel yang ada, maka grand tour yang dilakukan terhadap teori itu saya coba ambil dari 6 SMK yang telah ditunjuk sebagai SMK pusat keunggulan di Kota Batam. Adapun SMK-nya adalah SMK 1 Batam, SMK 2, SMK 6, SMK Kartini, SMK HMAS, dan SMK Muhammadiyah Batam. Nah, ini adalah beberapa hasil grand tour terhadap kepala sekolah yang rencananya akan dijadikan lokasi penelitian. Dari Kepala SMK N1 Batam mengatakan kendala terbesar dalam menjalankan IKM ialah minimnya jumlah tenaga pengajar dalam memenuhi kebutuhan siswa untuk memilih mata pelajaran pilihan sesuai minatnya. Sebagai contoh, untuk mata pelajaran welding, tenaga pengajar yang tersedia hanya 4 orang, sementara kelas reguler yang mengikuti mapel tersebut berjumlah 15 rombongan belajar. Kepala Sekolah SMK 6 mengatakan adanya pemahaman sebagian besar guru yang menganggap ganti menteri berganti juga kurikulum, sehingga terkesan kebijakan yang diberlakukan bermuatan politis dan birokratis. Sarana prasarana pembelajaran juga menjadi tantangan terbesar, mengingat digitalisasi pembelajaran menuntut kebutuhan dalam proses aktualisasi pembelajaran di sekolah. Kepala Sekolah SMK Kartini Batam mengatakan panduan pelaksana IKM masih sangat minim. Adapun kesulitan saat menjalankan program ini dikarenakan di satu sisi sekolah harus mempersiapkan dokumen-dokumen pelaksanaan, di sisi yang lain sekolah juga harus langsung menerapkan program tersebut. Sedangkan Kepala SMK Muhammadiyah Batam mengatakan banyak guru yang takut untuk melakukan inovasi dalam penyusunan kurikulum karena terbiasa dengan pakem yang disiapkan pemerintah. Padahal inovasi dalam kurikulum itu wajib dilakukan. Kepala Sekolah SMK MHS mengatakan ketika awal mendaftar program SMK Pusat Keunggulan tidak menyangka akan menjalankan berbagai macam program yang sangat padat dan harus diselesaikan dalam 3 hingga 4 bulan, sehingga membuat guru-guru kewalahan. Kendala terbesar selama pelaksanaan program ini adalah kurangnya SDM, dikarenakan di saat yang bersamaan pemerintah juga membuka seleksi penerimaan guru melalui jalur P3K, di mana beberapa guru yang telah ditunjuk dan dilatih untuk menjalankan program SMK Pusat Keunggulan akhirnya harus meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan lebih memilih untuk mengikuti P3K. Nah, berdasarkan Grand Tour, temuan awal pengamatan di atas menggambarkan beragam dinamika mengenai perilaku organisasi dalam menjalankan program kurikulum merdeka pada SMK Pusat Keunggulan. Terutama dalam menghadapi persaingan yang ketat, setiap satuan pendidikan yang terlibat langsung dalam kebijakan ini harus cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan diluncurkannya program kurikulum merdeka khususnya di SMK Pusat Keunggulan ini. Adapun fenomena berdasarkan practical knowledge gaps dan theoretical gap. Yang pertama yaitu dalam melakukan agenda perubahan ini diperlukan adanya dukungan kualitas sumber daya manusia, baik itu pendidik ataupun tenaga pendidikan, budaya organisasi yang baik, serta sarana dan prasarana pendidikan. Bagaimana seorang kepala sekolah mampu mengelola dan merancang strategi terbaik agar dapat mencapai target yang diinginkan. Sementara itu, dari data yang diperoleh berdasarkan Grand Tour,
terdapat banyak sekali hambatan yang terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan sulitnya kebijakan implementasi kurikulum merdeka ini berjalan sesuai dengan harapan. Nah, adapun grand question daripada penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada SMK di Kota Batam belum bisa berjalan secara optimal. Sehingga dari grand question tersebut, saya mencoba merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi landasan dilaksanakannya penelitian yang ini. Yaitu pertama, bagaimana proses implementasi kurikulum merdeka dijalankan pada SMK Pusat Keunggulan, bagaimana perilaku organisasi yang terjadi pada SMK Pusat Keunggulan selama penerapan implementasi kurikulum merdeka, bagaimana upaya manajerial yang dilakukan kepala sekolah untuk mendukung terlaksananya program implementasi kurikulum merdeka, bagaimana model perilaku organisasi yang efektif dalam menjalankan program implementasi kurikulum merdeka, dan terakhir bagaimana kendala dan tantangan terhadap pencapaian implementasi kurikulum merdeka pada SMK di Kota Batam. Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun untuk membantu peneliti dalam memahami makna dari fenomena yang terjadi. Dan grand teori dalam penelitian ini adalah teori dari bidang ilmu manajemen sumber daya manusia memiliki keterkaitan dengan teori perilaku organisasi. Yang merupakan dari, bisa dilihat pada gambar mengenai penelitian ini, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka, di mana grand teorinya adalah manajemen sumber daya insani, human capital management, yang middle teorinya merupakan teori organisasi, sedangkan applied teori atau terapannya itu adalah budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi. Yang menjadi dasar konstruk daripada penelitian ini adalah SMK Pusat Keunggulan yang ada di Kota Batam. Apa itu perilaku organisasi? Berdasarkan beberapa referensi yang kami coba pahami, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Adapun organisasi memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya sistem yang merupakan kumpulan dari sub-subsistem. Yang kedua, adanya pola aktivitas dalam organisasi dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan orang yang dilaksanakan secara relatif teratur dan cenderung berulang. Tiga, adanya sekelompok orang. Organisasi adalah kumpulan orang-orang. Nah, yang keempat, adanya tujuan. Setiap organisasi didirikan adalah untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi tentang apa yang dikerjakan oleh orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan komitmen terhadap organisasi dengan bahan kajian, yaitu tentang mekanisme organisasi, kepemimpinan, mekanisme, dan kemampuan individu. Nah, tentang kebijakan implementasi kurikulum merdeka sendiri, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Di mana guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk menguatkan mencapai profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, dan struktur kurikulum pada SMK berubah pada mata pelajaran yang semula diorganisasikan dalam 3 kelompok, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan. Sementara saat ini disederhanakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan. Adapun yang berubah komponen pembelajaran di SMK yang pertama yaitu spektrum, yang awalnya disesuaikan, spektrum ini disesuaikan dengan kondisi dunia kerja. Ada 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Struktur kurikulum terdiri dari kelompok yang umum dan kejuruan. Ada pada model pembelajaran boleh disampaikan dengan menggunakan sistem blok dengan model pembelajaran project based learning. Bahan ajar digunakan untuk mendukung pembelajaran dan pelatihan terhadap kompetensi yang ada di dunia kerja. Kompetensi guru yang mengajar diarahkan agar memiliki kompetensi setara dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Sarana dan prasarana diarahkan agar dilakukan analisis benchmarking sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ini yang merupakan perubahan tentang kurikulum merdeka yang ada di SMK.
Nah, dari latar belakang pendahuluan, pertanyaan grand question, rumusan masalah, dan kerangka teori, maka metodologi penelitian pada penelitian ini pendekatannya merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mana pendekatan ini melalui sudut pandang ilmu pendidikan dengan observasi partisipatif untuk menguraikan, menggambarkan, menggali, dan mendeskripsikan tentang perilaku organisasi di lembaga pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka khususnya pada sektor perkuliahan di Kota Batam. Deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu. Sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan, namun penelitian belum memadai. Open-ended dimaksudkan oleh John Creswell sebagai pendekatan open-ended. Peneliti menanyakan pertanyaan umum mengenai implementasi kurikulum merdeka dan perilaku organisasi yang terkait dengan budaya, gaya kepemimpinan, motivasi, dan komitmen organisasi di 6 SMK Pusat Keunggulan di Kota Batam. Partisipan menjawabnya dengan berbagai respon. Nah, adapun situasi sosial dan subjek penelitian, di situasi sosial yaitu saya akan mengungkapkan perilaku organisasi dalam penerapan kurikulum merdeka dengan ditunjuknya beberapa SMK di Batam oleh Dirjen Vokasi. Dan subjek penelitian sendiri yang paling memahami tentang strategi dan perubahan perilaku organisasi terhadap kebijakan penerapan implementasi kurikulum merdeka, yakni wakil kepala sekolah bidang akademik atau kurikulum pada setiap SMK pusat keunggulan. Jenis dan sumber data, yang pertama yaitu data primer, diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapat dari berbagai sumber atau informasi seperti catatan dokumen, brosur, laporan jurnal, pengamanan artefak, foto maupun video. Dan teknik pengumpulan data, penentuan sumber data pada orang yang diwawancari dilakukan secara propulsif, yaitu dipilih dan dipertimbangkan dengan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasi ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Untuk menganalisis data, dilakukan analisis kasus individu, yaitu dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, serta setelah data terkumpul. Sedangkan analisis data di kasus dimaksudkan untuk membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus pada lokus penelitian. Uji keterpercayaan, yaitu di mana di sini akan ada yang namanya kredibilitas data, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Nah, untuk rencana penelitian, insya Allah akan dimulai dari bulan Maret dari seminar proposal ini. Selanjutnya akan ada 3 pekan untuk melakukan perbaikan hasil seminar proposal. Di bulan April akan mulai melakukan pengumpulan data. Di bulan Mei akan melakukan penulisan laporan akhir. Di bulan Juni akan melakukan bimbingan. Insya Allah di bulan Juli akan dilakukan penulisan disertasi berdasarkan hasil observasi di lapangan. Di bulan Agustus akan perbaikan tentang bimbingan. Di September, jika memungkinkan, akan mulai dilakukan seminar tertutup serta perbaikan. Dan di Oktober, insya Allah akan selesai untuk penggandaan laporan. Demikian paparan seminar untuk rencana disertasi saya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang baru untuk kita semua, dan mohon saran atas kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan demi kesempurnaan penelitian ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.